Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Marlina dengan NPM 2359201100. Saya akan melakukan pengelolaan dataset dengan menerapkan salah satu teknik fitur engineering, argumentasi atau normalisasi data. Di sini saya menggunakan dataset yaitu lulus CSV. Nah, di sini berisi kolom yang berisikan IPK, pelatihan, pengembangan diri, prestasi, forum komunikasi, kegiatan organisasi, dan ada kolom lulus cepat. Nah, di sini kita akan mengelola supaya apakah nantinya mahasiswa akan lulus tepat waktu atau tidak. Yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu membuat dataset. Yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu mengambil atau mengimport dataset yang perlu kita gunakan. Di sini kita melihat sekilas dataset yang paling atas, bisa kita lihat ada IPK, pelatihan pengembangan diri, prestasi, forum komunikasi kuliah, kegiatan organisasi, serta lulus cepat. Nah, di sini kita terlebih dahulu melihat informasi dataset. Di sini bisa kita ketahui range indeksnya yaitu antara 50 enters dari 0 sampai 49 dengan kolomnya yaitu 6. Selanjutnya melihat deskriptif statistiknya. Di sini ada consnya IPK, hitungannya itu 5, pelatihan pengembangan dirinya, nilai mensnya atau tengah, nilai rata-ratanya di sini 3,1 untuk IPK-nya, dan nilai pengembangan dirinya 2,5, prestasinya 1,2, forum komunikasi 2,7, dan seterusnya. Di sini ada standar deviasinya, nilai minimum dari IPK 2 kali 5 dan nilai maksimum dari 3,8. Di sini sebelum kita lanjut, kita perlu mengecek apakah data tersebut kosong atau tidak. Bisa kita lihat di sini data untuk setiap fitur atau kolom yang akan kita gunakan itu datanya tidak ada yang kosong. Setelah itu kita bisa lanjut. Selanjutnya kita perlu mengecek keseimbangan antara kedua data tersebut agar tidak terjadi ketidakseimbangan antara kedua data itu, dimana kita akan mengecek data antara lolos cepat atau tidak, yang mana satu ini antara iya dan 0 ini adalah tidak. Bisa kita lihat di sini untuk lulus cepat dengan 1 yaitu ya memiliki jumlah 33 dan lulus tidak cepat yaitu 17. Di sini bisa membuktikan bahwasanya ada ketidakseimbangan antara kedua data tersebut. Nah, di sini contoh visualisasinya bisa kita lihat bahwasanya data lulus yang cepat yaitu memiliki jumlah yang lebih tinggi daripada tidak. Selanjutnya untuk visualisasinya kita perlu melihat distribusi setiap fitur. Di sini ada visualisasinya, di mana akan saya bacakan salah satunya yaitu histogram IPK dengan variabel X-nya yaitu IPK dan variabelnya Y-nya yaitu frekuensi mahasiswa. Di sini bisa kita lihat bahwasannya IPK dengan nilai 3,0 memiliki frekuensi mahasiswa yang paling banyak di antara yang lain. Tetapi ini menunjukkan terjadinya penurunan frekuensi mahasiswa untuk kenaikan IPK di sini.
semakin naik IPK yang ada, maka frekuensi mahasiswanya akan semakin turun. Selanjutnya di sini ada visualisasi pola dan tren. Di sini menggunakan Verkot, yaitu Verkot akan menghasilkan graf scatterplot setiap pasangan fitur data-rel. Nah, visualisasi ini membantu melihat hubungan bivariate atau hubungan antar dua fitur antara setiap pasangan fitur. Kemudian mengidentifikasi adanya pola atau pengelompokan data berdasarkan kelas target. Memahami distribusi setiap fitur secara individual. Nah, untuk Verkot ini ada dua visualisasi yang ditampilkan. Yang pertama yaitu diagonal vote. Nah, di sini adalah contoh diagonal vote. Ini adalah 0 diagonal vote. Di sini untuk melihat distribusinya dan di sini untuk melihat hubungan mahasiswanya. Dimana di sini warna biru menunjukkan nulis cepat, ya. Warna oranye menunjukkan lulus cepat, ya. Contohnya di sini dinilai IPK yang oranye atau yang iya memiliki distribusi yang lebih tinggi di antara yang nilai IPK yang lulus cepat tidak, yang biru. Menunjukkan apa? Jika nilai IPK tinggi, maka lulus cepat itu atau kemungkinan kelulusan cepat akan lebih tinggi dibandingkan nilai IPK yang rendah itu. Selanjutnya di sini ada visualisasi korelasi antar fitur untuk melihat hubungan antara setiap fitur dan fitur mana yang paling berpengaruh. Di sini ada sebuah warna di mana jika dia mendekati warna merah atau nilai 1, maka itu menunjukkan korelasi positif. Di sini ada sebuah warna di mana jika dia mendekati warna merah, maka itu menunjukkan korelasi positif. Tetapi jika dia menunjukkan warna biru tua, yaitu negatif 0, maka dia menunjukkan korelasi negatif atau tidak searah. Nah, di sini contohnya korelasi IPK dengan korelasi tugas cepat. Nilai korelasi IPK dengan lulus cepat yaitu memiliki nilai korelasi 0,50. Ini adalah nilai korelasi yang mendekati angka nilai 1, yang di sini korelasi positif. Ini menunjukkan bahwasannya jika IPK mengalami kenaikan, maka kemungkinan lulus cepat itu juga akan mengalami. Dan di sini kita lihat contoh paling rendah. Contohnya di sini ada
contohnya di sini ada forum komunikasi kuliah dengan kegiatan organisasi. Di sini nilai forum komunikasi kuliah dengan kegiatan organisasi memiliki nilai korelasi 0,9. Ini adalah nilai yang sangat rendah yang menunjukkan hubungan amat rendah antara forum komunikasi dengan kegiatan organisasi. Kemudian selanjutnya kita perlu, sebelum melakukan pengolahan dataset, kita perlu melakukan pelatihan model untuk melihat nanti bedanya antara sebelum dataset kita olah dan sesudah dataset yang kita olah. Nah, di sini kita akan melakukan pembagian data latih dan data uji, di mana di sini kita akan memisahkan fitur X dan target yaitu Y. Dan di sini kita akan membaginya dengan proporsi 10% data latih dan 80% data uji. Dan di sini kita akan melakukan pelatihan model dengan menggunakan data mentah, menggunakan model regresi logistik. Nah, di sini kita akan melihat hasil dari prediksi dengan data uji yang belum kita lakukan pengolahan data. Dan di sini ada hasil model listnya, di mana 0 dengan nilai presisi 1 dan 1 memiliki nilai presisi 0,7. Nah, di sini model baseline menggunakan regresi logistik pada data latih asli. Model kemudian digunakan untuk membuat prediksi pada data uji asli. Hasil prediksi dibandingkan dengan nilai target sebenarnya, yaitu X-text, yaitu untuk yang disimpan dalam variabel base dan akurasi base. Untuk model baseline ini berfungsi sebagai titik referensi untuk melihat apakah teknik pengolahan data dapat meningkatkan kinerja model atau tidak. Jadi sebelum kita lakukan pengelolaan dataset, di sini kita melakukan pelatihan model tersebut supaya nanti kita bisa melihat perbedaan antara keduanya gitu. Nah, di sini melakukan pengelolaan data augmentation dengan smooth, yaitu system monitoring of sampling tech, di mana smooth ini adalah teknik data augmentasi yang digunakan untuk mengatasi ketidakseimbangan kelas dalam dataset, terutama masalah klasifikasi. Nah, tadi kita mendapati bahwa terdapat sebuah ketidakseimbangan data antara lulus cepat yang iya dan lulus cepat yang tidak. Nah, kita bisa menggunakan teknik smooth ini untuk melakukan penyeimbangan data tersebut gitu. Nah, di sini bisa kita lihat distribusi kelas sebelum smooth, yaitu 126 dan 014. Nah, setelah dilakukan distribusi smooth, 0-nya itu 26 dan 1-nya itu 26. Nah, ini sudah seimbang antara data yang iya dan tidak. Selanjutnya di sini saya juga melakukan normalisasi data, yaitu proses mengubah nilai-nilai dalam dataset sehingga memiliki skala yang beragam. Tujuannya untuk menghindari dominasi fitur-fitur dengan skala besar dan memastikan setiap fitur memiliki kontribusi yang seimbang terhadap hasil akhir model. Jadi kita melakukan normalisasi supaya
setiap fitur itu memiliki skala yang sama dan memiliki kontribusi yang seimbang gitu. Menggunakan normalisasi data Z-core menggunakan standar scalar. Nah, di sini terdapat hasilnya, yaitu setelah dinormalisasi, di sini kita melakukan normalisasi setiap fitur kecuali fitur target, yaitu data lulus cepat. Kemudian setelah kita lakukan pengelolaan dataset, kita melatih model tersebut. Di sini kita latih lagi modelnya menggunakan Fine Forest yang tadinya menggunakan regresi logistik, sekarang menggunakan Green Forest. Nah, di sini kita akan melihat model sebelum dan setelah diolah. Nah, di sini bisa kita lihat netlist model baseline dan model setelah diolah akurasinya memiliki 0,8 dan 0,8, dan begitu juga sebaliknya memiliki nilai yang sama. Untuk lebih jelasnya kita lihat visualisasi perbandingan modelnya. Nah, di sini untuk perbandingan hasil model baseline dengan hasil model setelah diolah memiliki nilai yang sama, mulai dari akurasi, precision cost, total cost, metric, precision class, dan recovas. Nah, apakah ini menunjukkan bahwasannya tidak ada pengaruh setelah kita lakukan pengelolaan data? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, sebelumnya kita lihat dulu apakah fitur mana yang paling penting gitu. Nah, di sini bisa kita lihat fitur yang paling berpengaruh yaitu IPK sebesar 0,5 sekian. Di antara lainnya, IPK ini sangatlah berpengaruh terhadap fitur-fitur yang sangat berpengaruh gitu. Nah, di sini ada visualisasinya. Di sini bisa kita lihat bahwasannya IPK itu memiliki jumlah pengaruh yang sangat besar di antara fitur-fitur lainnya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya kemungkinan bahwasannya fitur tersebut sangat dominan sehingga memiliki pengaruh yang sangat besar. Baik, itu dia hasil tugas saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.